Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Nama saya Muksid Fatoni, NIM 411985. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materinya dalam kelompok kami, yaitunya tentang kisah Nabi Muhammad dari masa anak-anak sampai ke remaja. Penamaan Nabi Muhammad itu tidaklah diberikan oleh seorang manusia, melainkan Allah langsunglah yang memberikan nama Muhammad melalui mimpi Siti Aminah dan juga kepada mimpi kakek beliau Abdul Muttalib. Melalui mimpi itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat bahwasanya anak dari Siti Aminah ini adalah akan menjadi seorang pemimpin umat. Maka disitulah malaikat mengatakan kepada Sayyidah Aminah melalui mimpi beliau bahwa namanya adalah Muhammad, yang nantinya ia akan menjadi pemimpin umat. Dan juga begitu pula dengan kakek beliau Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, juga terinspirasi memberi nama melalui perantara mimpi beliau. Dan juga suatu kisah ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kakek beliau ini Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah dan juga membawa Nabi Muhammad bertawaf di Ka'bah. Selepas dari itu, kakek beliau ini Abdul Muttalib saat jalan pulang dikerumuni oleh orang banyak, dan juga salah satu orang Mekah itu bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, siapakah nama cucu dari engkau ini yang kau sebut namanya nanti?" Beliau Abdul Muttalib menjawab, "Nama cucu saya adalah Muhammad." Semua orang yang mendengar itu terheran dan tercengang. Kenapa? Sejak dulunya di bangsa Arab itu tidak ada orang yang bernama Muhammad. Dan kemudian Abdul Muttalib menjawab, "Saya hanya ingin anak ini dipuji oleh seluruh dunia, dipuji oleh seluruh makhluk dunia." Jadi secara bahasa Muhammad itu adalah yang terpuji atau yang dipuji. Itu adalah arti dari Muhammad secara bahasa. Kemudian Nabi Muhammad adalah seorang yatim piatu sejak lahir, sejak kecil. Bahkan sejak kandungan, Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh ayahanda beliau Abdullah. Ketika dalam kandungan, beliau Abdullah jatuh sakit, dan ketika jalan pulang dari berdagang dari Syam hingga hendak pulang ke Makkah, beliau sakit dan kemudian meninggal dunia. Dan Abdullah dikuburkan di kota Madinah. Dan kemudian selanjutnya Nabi Muhammad juga ditinggalkan tidak lama kemudian di umur beliau yang berumur 6 tahun, beliau Sayyidah Aminah juga meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad bersama Sayyidah Aminah hanya beberapa tahun, yaitu dalam riwayat dinyatakan hanya 3 tahun. Di tahun pertama dan tahun kedua, Nabi Muhammad ini tinggal bersama ibu susunya, namanya pada saat itu Halimah As-Sa'diyah. Beliau Halimah As-Sa'diyah adalah ibu yang menyusui Nabi Muhammad, yang berasal dari kampung Bani Sa'ad. Kenapa demikian? Karena tradisi orang di Mekah, di kota Arab di sana,
pada saat itu bagi orang-orang yang melahirkan langsung hendaknya menitipkan kepada orang yang tinggal di desa, yang tinggal di gurun. Kenapa? Karena supaya anak bayi yang baru lahir itu terhindar dari penyakit yang berkembang saat itu di kota Arab, dan juga supaya anak itu menjadi sehat dan juga fasih dalam berbahasa Arab. Itulah kenapa juga Siti Aminah juga menitipkan anaknya Nabi Muhammad pada saat lahir kepada Halimah As-Sa'diyah di desa Bani Sa'ad. Saat tinggal bersama dengan Halimah As-Sa'diyah, di sanalah kehidupan Halimah ini berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Secara pengembalaan peternakannya berkembang sehat dan tumbuh dengan pesat. Salah satunya itulah bahwa tampaknya berkahnya ketika Nabi Muhammad datang ke susuan Halimah As-Sa'diyah. Dan kemudian di umur yang 6 tahun Nabi Muhammad pulang kepada Siti Aminah, dan tidak berselang waktu kemudian Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad setelah itu diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Dan kemudian tidak lama kemudian Abdul Muttalib juga meninggal dunia, dan berpindahlah asuhan Nabi Muhammad yang diasuh oleh paman beliau, yaitunya Abu Talib. Pada saat itu umur Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Singkat cerita, sejak itulah Nabi Muhammad minat bekerja sebagai pedagang mengembala kambing, salah satu orang kaya di kota Arab, di kota Mekah. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Nabi Muhammad kecil mau mengembala kambing. Yang pertama adalah alasannya adalah ingin membantu ekonomi kecukupan paman beliau Abu Talib. Itu yang alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alasan beliau adalah mengembala kambing itu tidak membutuhkan modal. Dan kemudian yang ketiga alasan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad suka berada di tanah lapang, di padang, di tanah luas, karena di sana tempat yang tenang bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka di sana, berada dalam ketenangan di sana beliau bisa merenungkan sedalam-dalamnya apa yang ingin beliau renungkan tanpa ada orang yang mengganggu. Itulah 3 setidaknya alasan Nabi Muhammad mau mengembala kambing. Kemudian di umur beliau Nabi Muhammad beranjak ke umur, singkat cerita, 12 tahun. Di sana paman beliau membawa Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Dan sejak itulah pertama kali Nabi Muhammad berdagang. Kemudian terdengar cerita bahwasanya saudagar di Syam itu ada orang kaya yang membuka lowongan kerja bagi siapa saja yang mau menjajakan barang dagangannya. Dan kabar itu sampai kepada paman beliau, dan juga saat itu juga paman beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk apakah berminat untuk bekerja dengan seorang saudagar yang kaya ini. Kemudian Nabi Muhammad menerimanya untuk bekerja bersama yang orang kaya ini adalah Sayyidah Khadijah. Inilah dia Siti Khadijah. Kemudian di umur beliau, di sanalah tugas pertama Nabi Muhammad berdagang. Yang pertama adalah menjajakan barang dagangan Siti Khadijah ini ke negeri Syam, yang didampingi oleh budak dari Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi dengan kerja kerasnya Nabi Muhammad di sana, dengan jujur kerja keras, Nabi Muhammad membawa dagangan Siti Khadijah dengan berbuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi dari hasil perdagangan itulah
yang Maisarah ini adalah pendamping dari Nabi Muhammad, yang beliau ini adalah budak dari Siti Khadijah. Sepulang dari berdagang, karena dagangannya laris, dan juga sikap Nabi Muhammad yang sopan santun saat berdagang, si Maisarah ini adalah saat itu juga menceritakan kepada Siti Khadijah bahwasanya kejujuran Nabi Muhammad seperti ini, dan kemudian Siti Khadijah terkesima dengar ceritanya dan sangat terkagum kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, dalam riwayat Nabi Muhammad di umur yang ke-17 tahun, di situ Nabi Muhammad sudah menjadi pimpinan kafilah dagangan ke luar negeri. Di umur beliau yang sangat muda, yang di umur 17 tahun. Pada saat itu yang telah menguasai negeri yang dijajahi ke luar negeri, memimpin kafilah dagangan. Dalam riwayat itu dijelaskan lebih kurangnya 17 negeri. Di antaranya adalah Syam, Yordania, kemudian Busra, Irak dan Yaman dan lainnya. Itu dalam sejarah yang tercatat. Jadi dalam berdagang Nabi Muhammad juga ada partner dagang, partner bisnis beliau yang bernama Abu Sa'id, As-Sa'id bin Abu Sa'id. Abu Sa'id ini adalah teman yang dipercaya dalam bisnis Nabi Muhammad. Dia orang yang jujur, yang tidak curang, yang suka melakukan dengan kerjasama dengan Nabi Muhammad. Dialah partner Nabi Muhammad. Jadi itulah singkat cerita dari kisah Nabi Muhammad dari masa anak-anak sampai ke remaja. Terlebih terkurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya salah atau banyaknya kekurangan dari kisah Nabi Muhammad yang saya sampaikan ini. Terlebih dan terkurang, terima kasih atas perhatiannya bagi yang telah menonton video ini, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan bagi teman-teman semua dan juga Ibu dosen yang saya hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.